Mustafa Wahid Hasim. Rawagu. Mustafa Wagu Hasim. Oke, Bran, monggo Bran. Kak, kue jajar ini Kak. Jajar kalau Pak Jahnar. Nanti Mas Etok sama saya sama Mustafa. Terserah, karena kemarin beliau sudah ketemu berdua. Saya sih membayangkan hal-hal mengenai Al-Quran dan sains atau apapun, tapi dibebaskan saja, beliau bebas sama saja. Monggo Bran, dielaborasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu Pak Jahnar belum lama, beberapa hari yang lalu baru. Sebelumnya baru hanya dengar cerita-cerita dan saya senang banget akhirnya ketemu. Senang banget. Pertama, karena dari ceritanya memang banyak ilmu yang bisa digali. Yang kedua, saya jadi lebih bisa punya sumber untuk mengorek masa lalu bapak saya. Lumayan itu alasan debat, untuk alasan yang disenani, mungkin ya tahu. Itu sumber penting, Jadi perhatikan teman-teman bapakmu itu akrabi, cari informasinya, gunakan kartunya, simpen dulu. Dia belum tahu apa yang saya tahu. Tenang. Obrolan tidak terstruktur kemarin, tapi sangat menarik. Kalau kemarin posisi saya itu cuma delongok mendengarkan dan ini loh, apa ini? Yang isinya, kalau mau cerita saya kemarin itu isinya cuma mendengarkan sebenarnya. Ceritanya sangat banyak dan sangat menarik. Dari Quran, ekonomi dan logaritma, ngeri loh. Dari fisika, black hole dan singularitas Tuhan yang esa. Sampai tenang karena ini bapak ini. Saya berusaha konsentrasi mendengarkan dan tidak mengorek masa lalu, walaupun keluar sendiri juga. Aku rasa apa yang gue kertu bisa. Wah, kisah anak saya guyu. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, kita persilahkan Pak Jahnar untuk membuka sumurnya dan semoga kita bisa menggali sedalam-dalamnya. Monggo Pak Jahnar, silakan tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa saya diizinkan Allah untuk bertemu saudara-saudara di sini. Tahun 76 saya dan kawan-kawan membuat Ramadan in Campus juga seperti ini. Jadi saya seperti kembali ke zaman itu. Tahun 76 saya seksi pak gelaran, tukang gelar kloso, merangkap sound system. Dan alhamdulillah Ramadan in Campus walaupun ganti-ganti nama menjadi RDK dan sebagainya masih berjalan sampai sekarang. RDK sampai sekarang bisa jadi fenomena, padahal dulu cuma didirikan oleh beberapa orang dengan tekad satu, yaitu ngaji non politik. Waktu itu usumnya politik dan kita nekat. Hanya 5 orang kalau tidak salah. Saudara Samhari Baswedan, dokter, pamannya Anies Baswedan, dokter Samhari Baswedan. Waktu kecil dia dramawan muslim. Kalau pentas biasanya waktu kecil masih SD dia main jadi Ismail yang menjadi iblis Pak Pedro almarhum.
itu tahun 60-an. Jadi tahun 70-an kita nekat mendirikan tarwean di kampus. Kampus itu dulu nggak ada orang sholat. Ya. Ilmu pengetahuan dengan ibadah itu terpisah. Tapi alhamdulillah nekat kita dan sekarang menjadi fenomena. Tapi sebelum saya nekat seperti itu, saya sempat bisa dikatakan meragukan ketuhanan Allah, meragukan kebenaran Quran dan sebagainya. Biasa itu ya. Kalau orang mulai berpikir, bisa berpikir semua dipertanyakan, termasuk Tuhan dipertanyakan. Nah, sampai tadi yang disinggung Mas Abran tadi, pas saya kuliah semester 4 di fisika, ketemu itu teori singularitas. Jadi teori titik singularitas itu titik nol. Jadi misalnya gini, misalnya ada satu bilangan 10 dibagi X, X-nya bergerak dari dibagi 20 dia ketemunya setengah, bagi 10 dia ketemunya 1, dan seterusnya sampai dibagi 1, diturunkan lagi, ya, diturunkan lagi dibagi setengah, dibagi 1/10, hasilnya makin besar sampai dibagi 0. Nah, itu tidak ada, tidak bisa diinterpretasi. Nah, itu singular. Nah, jadi waktu itu saya juga ketularan sama kawan-kawan saya di MUI yang mempertanyakan Tuhan. Jadi sampai pada kesimpulan jangan-jangan agama kita ini salah, yang benar agamanya orang lain. Alhamdulillah kemudian Allah mengilhamkan pada saya untuk mendefinisikan dua agama. Agama itu apa toh? Kok KTP itu tuh agama? Akhirnya saya waktu itu membuat kriteria agama itu yang memberi ketenangan pada hidup manusia. Itu nomor 1. Kemudian saya bereksperimen. Saya datangi desa-desa, orang-orang yang masih di sawah itu saya tanyai, Pak, jenengan nanti sedih nopo boten? Semua jawabnya pernah. Dan saya tanya lagi, lah kalau sedih terus apa yang dilakukan? Jawabnya semua itu sawah segitu luasnya itu sama loh. Kalau nek sedih, moco Yasin. Moco Yasin. Lah saya wong Muhammadiyah atau Yasinan. Pulang sampai rumah, mandi, sore hari itu habis asar, saya baca surat Yasin. Surat 36. Sampai ayat 36 juga. 36. Sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Astagfirullahal azim. Saya kaget. Lah itu teori nuklir yang baru saya pelajari semester 1 di fisika. Lah kok sudah ada? Di situ saya ibaratnya dipukul KO sama Gusti Allah melalui petani-petani di sawah itu. Langsung saya syahadat lagi karena saya sudah 2 tahun nggak sholat. Mulai hari itu saya kalau sholat setiap hari 3 kali, subuh 3 kali, 1 untuk hari ini, yang 2 untuk nyaur. Selama setahun seperti itu. Bono, iya gimana nggak tahu. Ayah saya yang ulama tarjah Muhammadiyah HPP, tapi ya saya nggak perlu tanya.
Nek salah ya oleh ganjaran we ya lah istihad gitu aja. Ya ternyata itu ruh yang benar. Apa? Ngibadah itu nekat. Ngibadah itu perlu nekat. Saya ulangi beberapa tahun yang lalu. Aku pengen munggah kaji. Loro-loron sudah sekian tahun pengen munggah kaji. Punya sebidang tanah 200 meter. Saya tawarkan ke Cak Nun ini di Kuala Lumpur ketemu. Tukunan aku kepengen munggah kaji. Dia nggak punya duit ternyata. Bepok arek situ ini ya. Aduh, podo ae. Jadi nggak laku-laku padahal saya sudah kepingin munggah kaji. Diiklankan nggak laku padahal tempatnya strategis. Ternyata Pak Ibnu itu, Bupati itu menaikkan NJOP, harganya naik, ikut naik, payu 80 juta bisa naik haji 2 orang, suami istri. Dulu cuma saya tawarkan 25 juta aja nggak punya duit ya, malah payune itu bonek gitu. Ngibadah itu juga gitu, bonek. Jadi kenapa bonek? Ibadah harus bonek karena dimensi kita ini kalau dibandingkan dengan Allah itu nggak bisa diukur. Sekuat naga kita itu dibandingkan dengan kekuatan Allah itu nggak ada apa-apanya. Ini saya cerita lagi. Saya kemarin tanya sama Mas Sabram, formatnya gimana? Jagungan saja. Jadi ya saya pengen jagongan ini aja. Beberapa waktu yang lalu ada seorang namanya Pak Zulkifli, sekarang doktor dalam ilmu matematik di Pekanbaru. Pak doktor matematik ini waktu sedang ambil S3 di Malaysia juga mulai nggak percaya sama Tuhan. Nah, namanya Zulkifli padahal dosen IKIN. Batin saya, aku dia ada umur 20 kayak gitu tuh. Lagi wis meh doktor. Terus saya diminta oleh kawan-kawan, bahwa itu gimana Pak Zulkifli ini bersalat meneh. Nah, saya pergi ke sana, dia sedang ngetik tesisnya. Terus ada yang teman mancing pertanyaan tentang takdir. Kenapa takdir harus ada? Kenapa takdir harus ada? Saya bilang takdir itu sunatullah, hukum Allah. Sama seperti hukum Newton, hukum Pascal, sama. Ada lagi hukum yang namanya takdir. Jadi hukum sunatullah itu ada 2. Ada yang zahir yang kita sudah ketahui dan ada yang ghaib yang disimpan sama Tuhan. Yang disimpan ini pun ada 2. Yang sedikit-sedikit dibocorkan ke kita dan yang selamanya enggak. Nah kok gitu? Ya memang jejeri kawula ya kan. Makhluk. Nah, kemudian saya memberi contoh. Ini kertas ya. Panjangnya kira-kira 35 cm. Ujung titik ini satunya 35 cm. Tapi kalau saya tekuk gini ya, kurang dari 1 mili pun bisa. Apa maknanya? Kalau kita 1 dimensi panjang ini itu 35. Tapi kalau dimensinya naik ke bidang dimensi 2, ukurannya rusak apa ya? Rusak. Nah Tuhan itu dimensinya tak berhingga. Kok
kok kini harus mengatur kenapa harus ada takdir? Bukan jatah kita. Jatahnya kita cuma adalah dimensi X, Y, Z, T, ruang dan waktu. Papat tok til. Nggak bisa lebih. Wah, tapi ini roh kangelan ya. Gini aja. Waktu saya ke Jerman tempoh hari itu, teman-teman yang di sana bilang, nek Bali lo salah ya, kok pondok. Ya, saya bawa beberapa kilo. Begitu dibuka dari koper, yang keluar pertama siapa? Semut. Nah, semut itu dari Sleman, ya, dari Pakem sana, ikut sampai di pasar Condong Catur, saya beli akhirnya sampai Jerman. Terus saya beritahu si semut tadi, Mut, kowe nek arep pacaran nang kene iku disotoro Jerman. Saya beritahu bahwa dia barusan naik pesawat 12 jam sampai Frankfurt. Kira-kira bisa mudeng apa enggak? Tahu dia ya cuma mangan barang lagi, sudah berbiak saja. Diberitahu apa Frankfurt pesawat pakai DC 11 nggak bisa, nggak paham dia. Seperti itu bayaran kita kepada orang yang tidak bisa diberitahu, yang di dalam Al-Quran disebut orang kafir. Orang kafir itu orang yang utaknya orang ketuk mikir Gusti Allah. Nah, jadi nggak usah dimarahi umpamanya neraka ketuk. Ya sudah, orang perlu dicoba. Ya toh, tetap kita bergaul dengan baik. Memang orang betul. Jadi saya tertarik mengemukakan ini karena sekarang kan suasananya Isra Mi'raj. Di mana-mana peringatan Isra Mi'raj itu ayatnya itu selalu berhubungan dengan iman. Nah, bahkan peristiwa Isra Mi'raj sendiri itu menjadi ujian bagi umat Islam waktu itu, siapa yang total keislamannya kepada Rasul atau yang tidak. Waktu terbagi. Sayyidina Umar saja sampai ragu-ragu, nggak masuk akal. Ya, di situ pentingnya beribadah itu nekat, muteng pokoknya aku iman. Ya, syukur nek muteng. Tapi dia dahulukan tuh hati kita. Yang didahulukan tuh hati kita supaya kita. Nah, kenapa demikian? Hadirin sekalian, saya ingin ternyata yang saya siapkan 6 halaman ini jadi jadi kurang begitu cocok ya setelah lihat audiensnya. Kamu boleh saya? Rendah hati loh. Bahkan dia acting pekor. Baron. Saya kira Pak Jarman tidak usah ngitung-ngitung. Anda tabrak aja. Tabrak aja. Ketoknya kayak ngono dulu. Pinter ayat ketoknya kayak ngono iki. Ketoknya metal iki fasih. Itu gunane NU ngono kuwi. Jadi dalam perjalanan rohani saya, setelah saya knock out akhirnya kembali sholat nyaur 3 kali sholat selama setahun. Dan saya bertanya, Quran itu bagus sekali kandungannya. Ini ngomong Islam kok welek banget lawan. Itu yang menjadi pertanyaan saya dan baru ketemu hampir 20 tahun. Ternyata menurut saya ya,
Sudah saya ceritakan kepada Cak Nun beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu. Karena kita ini kan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Kanjeng Nabi dulu hanya waktu singkat sudah bisa mengubah masyarakat? Ternyata mereka bisa ikut Rasulullah karena Rasulullah berdakwah dengan pendekatan budaya. Ini yang terus terang saya kalah dari Cak Nun. Saya pakai komputer yang nggak bisa dakwah. Pendekatan budaya. Jadi jangan ngeremehkan orang, karena orang yang kelihatannya remeh itu mungkin dia berbudaya lebih tinggi dari yang meremehkan. Jadi meremehkan barang remeh itu bukan perbuatan yang remeh, karena itu menyangkut budaya. Kalau jenengan lihat zaman pengajiannya Rasulullah, itu tidak dibedakan antara Umar, antara Abu Bakar sama budak-budak, itu kan bareng ada. Kalau sekarang enggak, pengajian eksklusif ada di tidak jauh dari rumah anak saya di Bekasi, ada masjid yang indah. Ternyata kalau pengajian itu pakai sutradara. Yang datang banyak begini terus ada sutradaranya. Ternyata pengajiannya sinetron. Di perumahan Permatapuri di Kalimalang. Kaget. Jadi mewah sekali, tapi commercialized menjadi seperti itu. Ya itulah, alhamdulillah kita masih bisa pengajian dalam format yang sederhana, yang seperti ini. Ini kita syukuri. Yang bisa mengubah dunia itu yang kayak jenengan-jenengan ini. Yang dari GPR insya malah ketoyo nggak bisa berubah apa-apa. Justru dari jenengan ini. Karena apa? Budayanya yang berubah. Jadi Umar bin Khattab masa Islam pada ini pengok-pengok, begitu syahadat ya kena pengaruh wibawa Rasulullah, budaya Rasulullah itu menginfluence, mempengaruhi sekitarnya sehingga menjadi kalem. Biasanya bangga membunuh anak perempuan menjadi menyesal. Sholat belum disyariatkan, dan masuknya Umar bin Khattab itu setelah kewajiban sholat malam surat Al-Muzammil itu sudah dinasahkan menjadi sholat sunat, tidak menjadi sholat malam. Jadi sholat nggak apa-apa, ya, tapi berubah. Umar bin Khattab kok cilik. Jadi itu yang terjadi di zaman itu. Karena itu kalau dengan pengajian di sini tidak perlu bikin kaos jamaah Kiai Kanjeng, nggak perlu. Akhlaknya aja yang berubah. Ya, akhlaknya aja. Belum pakai jilbab nggak apa-apa. Saya di Kuala Lumpur anaknya pengajian di asrama Riau. Jamaah saya itu cewek-cewek yang mudeli saya kita itu lah. Aduh, darah kuat itu kelambi. Suatu hari pas di kantin itu antri gitu,
mau salaman sama saya diciumin satu-satu itu tangan saya itu. Allahu Akbar. Jajar saya ustaz dari fakultas lulusan dari Madinah. Ya ini Pak Jatnan. Karena ya ustaz-ustaz yang kumpulnya dhuwur itu tidak menyediakan waktu untuk yang mereka itu. Saya sediakan waktu. Ada yang wudhu aja belum bisa. Malu dia tanya di pengajian di masjid-masjid. Kayak di asrama dia wow. TKI juga begitu. Jadi yang saya rubah akhlaknya. Sholat, menikmati sholat, ya, menikmati sholat, menikmati istighfar, menikmati. Hati kita harus di. Kenapa? Karena manusia punya 4 potensi. Jasad paling mudah diislamkan, ditutup yang harus ditutup, diberi makan sesuai dengan yang halal, ya kan? Dan bergerak sesuai aturan bergerak. Itu saja. Dan yang kedua akal, rotu angel sithik, pengislaman dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Yang ketiga seni. Ini juga lebih susah lagi Islamnya. Keindahannya, keindahan. Biasanya kalau lihat cewek yang enggak sholat lebih cantik dari yang sholat. Setelah masuk pengajian sini jadi berubah. Ini masalah rasa. Yang ketiga adalah kalbu, hati. Jadi yang penting, yang driving hidup kita itu kalbu, yang mengendalikan, mendorong, menyupiri hidup kita ini sebenarnya hati, kalbu. Karena itu mari yang kita dulukan yang ini. Seperti Rasulullah dulu mengajak umat Islam di waktu itu. Nah, itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Nah, saya teringat pada satu faktor yang sangat, saya pernah ditanya ini di luar kota Kuala Lumpur waktu zamannya gempa bumi Jogja. Gempa bumi Jogja, saya pulang, dan setelah pulang ke Malaysia lagi orang bertanya, kenapa gempa bumi terjadi? Gempa bumi terjadi karena lempeng dari selatan mendesak yang utara. Tapi kenapa oleh Tuhan pas hari itu dibuat menjadi gempa besar? Padahal setiap hari terjadi. Setiap hari terjadi subduction itu. Tapi adalah karena ada satu konstanta gesekan, ya, yang oleh Allah dipegang. Pada saat didorong dari selatan, ahlan wa sahlan Ustaz. Ini Ustaz benar nih. Kalau saya Ustaz imitasi. Jadi ternyata ada satu faktor gesekan yang dipegang oleh Allah. Dan faktor itu dibuat kasar. Jadi konstanta gesekannya besar. Kalau konstanta gesekannya dibuat kecil, lunyu itu subduction kayak apa tidak ada pengaruhnya terhadap